Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dery Ramsyad Timora dengan NIM 12430500085. Saya dari kelas B Ilmu Hukum. Maksud dan tujuan saya di sini untuk menjelaskan sebuah materi mengenai Eigenrichting. Eigenrichting atau biasa dikenal dengan aksi sepihak atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Nah, pada hakikatnya, Eigenrichting atau perbuatan main hakim sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi yang dilakukan secara sepihak. Tindakan main hakim sendiri itu tidak dapat dibenarkan karena pelaksanaan sanksi merupakan monopoli penguasa. Hanya penguasa yang memiliki kekuasaan yang dapat memberikan sanksi, sedangkan perorangan itu tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya, pengadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi ataupun pidana kepada seorang terdakwa. Dasar hukum dari Eigenrichting ini tercantum pada pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Walaupun tindakan main hakim sendiri pada umumnya merupakan tindakan pidana, tetapi ada tindakan main hakim sendiri yang diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya saja dalam hukum perdata, dahan pohon milik B menjalar hingga memasuki pekarangan rumah A. Beberapa kali A menyuruh B untuk memotong ranting yang menjalar memasuki pekarangannya tersebut, namun tidak pernah diindahkan. Nah, akhirnya A memotong dahan pohon milik B yang menjalar memasuki pekarangannya dengan tidak menginjak sedikit pun pekarangan milik B. Nah, tindakan yang dilakukan oleh A ini merupakan suatu tindakan main hakim sendiri, tetapi diperbolehkan. Setiap pelanggaran kaidah hukum pada umumnya akan dikenakan sanksi, namun ada pengecualian terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi. Tindakan atau perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi dengan tujuan agar tidak meresahkan masyarakat. Nah, perbuatan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi tidak dikenai sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran. Yang termasuk dalam pelanggaran hukum tetapi tidak dikenai sanksi karena alasan pembenaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan darurat atau Notstand. Keadaan darurat merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Contoh dari keadaan darurat ini adalah keadaan di mana ada dua orang terapung di tengah laut dengan berpegangan sebelah papan kayu, berebut untuk mempertahankan hidupnya masing-masing dengan cara menyingkirkan satu sama lain. Keduanya saling berebut sebilah papan kayu tersebut, karena papan kayu tersebut hanya mampu digunakan oleh satu orang saja, sehingga ketika salah satu berhasil menyingkirkan atau bahkan membunuh yang lainnya dan ia mendapatkan sebilah papan kayu tersebut yang kemudian membuat ia tidak tenggelam dan menyelamatkan nyawanya, maka orang itu tidak dapat dihukum. Dasar hukumnya tercantum pada pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, pembelaan terpaksa atau nudwir. Pembelaan terpaksa merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan,
ataupun barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan melanggar hukum. Contoh dari pembelaan terpaksa ini adalah ketika seseorang memergoki ada pencuri di rumahnya pada malam hari, kemudian ia terpaksa berkelahi dan membela diri mati-matian, yang akhirnya menyebabkan matinya pencuri tersebut. Ia yang menyebabkan matinya pencuri tersebut tidak dapat dihukum. Dasar hukumnya tercantum pada pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, melaksanakan ketentuan undang-undang. Barang siapa yang melaksanakan ketentuan undang-undang, maka ia tidak dapat dihukum. Contohnya, ketika seorang polisi sedang mengawal tahanan yang telah melakukan pembunuhan berulang kali dari penjara ke pengadilan negeri. Di tengah perjalanan, penjahat tersebut berhasil kabur dan kemudian polisi pun melakukan pengejaran sambil melakukan tembakan peringatan. Namun, karena penjahat tersebut tidak mau berhenti, polisi pun menembak penjahat itu dan menyebabkan penjahat tersebut mati. Polisi yang melakukan penembakan hingga menyebabkan matinya penjahat tersebut tidak dapat dihukum. Dasar hukumnya tercantum pada pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terakhir, melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang berwenang. Melaksanakan perintah jabatan dari kekuasaan yang berwenang untuk memerintahkan tidak dapat dihukum. Contohnya, ketika terjadi tabrakan yang melibatkan sebuah truk dan sebuah minibus di sebuah jalan raya sehingga menutup setengah badan jalan dan menyebabkan kemacetan yang panjang. Melihat hal tersebut, polisi lalu mempersilakan kendaraan-kendaraan untuk meneruskan perjalanannya memasuki jalan yang ada rambu lalu lintasnya dilarang memasuki jalan ini. Sehingga lalu lintas pun kembali lancar. Pengendara yang melewati jalan terlarang tersebut tidak dapat dihukum karena ia melaksanakan perintah dari polisi. Dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, untuk perbuatan yang kedua yaitu perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum, namun tidak dikenai sanksi karena dasar alasan pemaaf. Perbuatan ini dilakukan karena force majeure, overmah, atau keadaan memaksa, yaitu keadaan di luar kemampuan manusia. Contohnya, ketika seorang kasir ditodong pistol oleh perampok, kemudian menyerahkan semua uang yang ada di toko tersebut kepada perampok itu. Apa yang dilakukan oleh seorang kasir tersebut yaitu memberikan uang kepada perampok karena ancaman yang terlalu kuat. Dan oleh sebab itu, ia tidak dapat dihukum. Dasar hukumnya tercantum pada pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.